Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Cukup mengejutkan bahwa kita harus memasukkan nama Dani Alves dalam daftar transfer gagal Juventus. Meskipun meraih gelar juara Serie A pada tahun 2017 bersama Juventus dan juga Coppa Italia tahun yang sama, tetapi Dani Alves hanya bertahan 1 tahun di Turin. 27 Juni 2016 Dani Alves datang dari Barcelona. 29 Juni 2017 sang pemain Brasil pergi. Dia mengaku tidak betah dan tidak bahagia di Turin. Pindah ke Juventus hanya untuk membuktikan diri setelah permintaan naik gajinya di Barcelona tidak dipenuhi. Kedatangan pemain Kroasia Marko Piaca senilai 312 miliar dari Dinamo Zagreb pada tahun 2016 disambut hangat oleh para pendukung setia Bianconeri. Mereka menaruh harapan besar pada pemain sayap muda dan lincah tersebut. 3 tahun kemudian, Piaca hanya mencatatkan total 20 penampilan untuk Juventus. Masa pinjamannya di Fiorentina tidak berhasil, dengan pemain berusia 24 tahun itu masih saja gagal menjadi pilihan pertama. Oleh karena itu, Juventus kemudian menjualnya untuk berusaha mendapatkan kembali sebagian dari 18 juta euro yang mereka investasikan dalam diri Piaca. Diego Ribas menarik perhatian setelah menjalani satu musim terbaiknya pada 2008-2009 bersama Werder Bremen. Pada usia muda, pemain Brasil itu dipanggil masuk ke tim nasional Brasil pada tahun 2005. Gaya permainannya menarik perhatian klub-klub besar di seluruh Eropa, tetapi Juventus menjadi peminat utama. Bianconeri membutuhkan seorang playmaker setelah Pavel Nedved pensiun pada musim 2008. Juventus membayar biaya transfer 425 miliar rupiah plus tambahan 42,5 miliar untuk bonus ini itu. Karirnya di Serie A dimulai dengan baik, tetapi ia kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan sepak bola Italia. Para penggemar dengan cepat menyerang balik ketidakmampuannya. Diego hanya mencetak 5 gol untuk Juventus dalam 33 penampilan. Satu musimnya di Italia adalah kegagalan yang menyakitkan mengingat harga mahal yang Juventus harus bayarkan. Pada tahun 2009 itu, angka 425 miliar sudah termasuk mahal. La Vecchia Signora menjualnya kembali ke Jerman seharga 256 miliar rupiah harga rugi, dan sejak saat itu dia menjalani karir buruk lainnya untuk Wolfsburg. Felipe Melo bergabung dari Fiorentina dengan harga 434 miliar rupiah. Pengalaman Melo di Serie A dan performa hebatnya bagi Brasil di Piala Konfederasi 2009 menyebabkan Juventus tertarik. Tetapi Felipe Melo tidak pernah tampil sesuai dengan harga itu. Dia sering menjadi kambing hitam untuk kekalahan tim. Melo mudah sekali marah dan kurangnya disiplin membuatnya mendapat masalah dan merugikan tim pada akhirnya. Terlalu banyak kartu merah mengakhiri waktunya di Turin. Mantan bintang Arsenal dan Chelsea Nicola Anelka menjalani karir singkat yang gagal di Turin selama musim 2012-13. Juventus mendatangkan Anelka dari klub Shanghai Shenhua dengan kontrak 6 bulan pada Januari 2013 dengan maksud menambah daya tembak ke dalam skuad. Dan dengan latar belakang yang produktif di Liga Inggris, Anelka diharapkan bisa bersinar di Italia. Tetapi mantan pemain andalan Manchester City itu tidak pernah berhasil mencetak satupun gol dalam 3 pertandingan. Tetap saja dia memenangkan medali juara Serie A untuk usahanya. Anelka kembali ke Inggris pada tahun yang sama bersama dengan West Brom, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2016 setelah sempat bermain untuk Mumbai City di India. Sulit untuk memahami apa yang sebenarnya merasuki Juventus saat mereka menghabiskan 208 miliar rupiah untuk mendatangkan Jorge Martinez. Pemain Uruguay itu tidak pernah membuktikan diri di klub besar. Klub sebelumnya di mana dia bermain, Catania, kesulitan untuk keluar dari zona degradasi, dan kesuksesannya untuk klub kecil bukanlah indikator bahwa dia akan sukses bermain untuk klub besar seperti Juventus. Martinez berjuang melawan cedera pada sebagian besar musim dan bahkan tidak berhasil mencetak satupun gol. Pemain sayap itu tampil egois dan banyak omong kosong, sesuatu yang bukan menjadi ciri khas Juventus.
Saat Juventus menandatangani Amauri seharga 392 miliar, dia sebenarnya bukan seorang pemain yang buruk. Amauri adalah pencetak gol yang produktif bagi Palermo di Serie A, seorang finisher yang dibutuhkan oleh Juventus pada tahun 2008. Tapi segalanya berubah menjadi mimpi buruk bagi striker Italia kelahiran Brasil tersebut. Dalam 71 penampilan bersama Bianconeri, Amauri hanya mencetak 17 gol saja. Dia kesulitan bermain di sebelah Alessandro Del Piero dan sama sekali tidak terlihat berbahaya seperti saat berumput di Palermo. Juventus bukan hanya menghabiskan 392 miliar saja, tetapi mereka juga menjual Antonio Nocerino dan Davide Lanzafame. Pada tahun 2011, Amauri dipinjamkan ke Parma dan menemukan beberapa kesuksesan, mencetak 7 gol dalam 11 pertandingan. Vincenzo Iacquinta pertama kali terkenal usai mencetak gol di Piala Dunia 2006. Dia bermain untuk Udinese tetapi memperoleh kesempatan emas pada tahun 2007 saat bergabung dengan Juventus. Iacquinta mencatatkan 30 gol dalam 88 penampilan, tetapi masanya di Juventus bisa diringkaskan dengan satu kata: cedera. Setiap kali dia mulai bermain bagus, dia akan mengalami cedera yang membuatnya mundur. Iacquinta tidak pernah benar-benar tampil baik karena semua cedera yang dideritanya. Memulai musim 2011, dia absen selama 3 minggu dan melewatkan tur ke Amerika Serikat. Sebagai gelandang bertahan yang agresif, Christian Poulsen menikmati kesuksesan di FC Copenhagen sebelum pindah ke klub-klub Eropa yang lebih besar. Poulsen bermain bagus di Sevilla, di mana dia memenangkan Piala UEFA 2007 dan menarik perhatian Juventus. Gelandang Denmark itu bergabung dengan Juve pada tahun 2008 dengan biaya transfer 169 miliar rupiah dan gaji tahunan 52 miliar. Sejak awal, Poulsen gagal membuktikan dirinya karena terlalu sering mendapatkan kartu kuning dan kesulitan untuk menjadi playmaker di lini tengah. Poulsen bermain 2 musim untuk Juventus sebelum akhirnya dijual ke Liverpool seharga 78 miliar. Dia lebih cocok untuk permainan sepak bola Inggris yang cepat. Saat Mohamed Sissoko bergabung ke Juventus, dia dianggap sebagai penerus dari Patrick Vieira. Banyak yang mengira bahwa sosoknya yang besar dan kakinya yang panjang akan membantunya mencapai level sama seperti yang dialami Vieira di lini tengah Bianconeri beberapa tahun sebelumnya. Sissoko datang ke Italia setelah penampilannya yang bagus bagi Liverpool di Liga Inggris, tetapi gagal membuktikan dirinya. Entah itu karena cedera, kurangnya waktu bermain oleh pelatih Juventus, atau gaya permainannya yang sembrono saat berada di atas lapangan. Sissoko gagal memberikan pengaruh apapun pada tim ini sejak tiba pada Januari 2008. Bek kiri muda Prancis Armand Traoré kesulitan melawan cedera sepanjang tahun 2010, hanya tampil dalam 10 pertandingan untuk Juventus. Traoré mengalami kesulitan kesehatan dan kebugaran, sama sekali tidak mengesankan ketika diberi waktu bermain. Traoré memiliki karir singkat di Serie A dan telah kembali ke Arsenal usai masa peminjamannya berakhir. Juventus mengakuisisi mantan bek junior tim nasional Italia Marco Motta dengan status pinjaman dari Udinese sebelum musim 2010-2011. Ia menjalani tahun pertama yang sulit di Turin, kehilangan posisinya oleh penampilan hebat Fredrik Sorensen yang berusia 18 tahun setelah kesulitan untuk mengimbangi para penyerang dan gagal masuk ke sepertiga akhir lapangan. Agak mengejutkan bahwa Juventus memutuskan untuk membeli Motta setelah masa pinjamannya yang mengecewakan berakhir pada tahun 2011. Tetapi dengan penandatanganan Stefan Lichtsteiner, Motta mungkin direkrut hanya untuk menambah kedalaman lini pertahanan jika terjadi cedera atau masalah kartu merah. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.